Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anggraini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Saya sudah memiliki bagian-bagian serta gambar-gambar yang telah saya print seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem saraf simpatik dan sistem parasimpatik sedikit. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Berikut ini fungsi dari sistem saraf simpatik secara lengkap. Yang pertama, mempercepat denyut jantung. Yang kedua, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, menurunkan tekanan darah, memperlambat gerak peristaltis, melebar pupil, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, dan meningkatkan sekresi adrenalin. Cara kerja sistem saraf simpatik berlawanan dengan cara kerja sistem saraf parasimpatik. Keduanya mengontrol sebagian besar organ dalam tubuh. Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi impuls atau sinyal melalui saraf simpatik, yaitu preganglionik dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah thoracolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion di mana mereka bersinapsis dengan neuron postganglionik. Selanjutnya, saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf karniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Fungsi dari sistem saraf parasimpatik yakni menghambat denyut jantung, memperlebar diameter pembuluh darah, mempercepat proses pencernaan, memperlebar bronkus, menaikkan tekanan darah, mempercepat gerak peristaltis, mempersempit pupil, mempercepat sekresi empedu, menaikkan sekresi ludah, dan menurunkan sekresi adrenalin. Jadi perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik jika dilihat dari ganglionnya. Pada saraf simpatik, ganglion saraf simpatik berada dekat sumsum tulang belakang. Serabut paraganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglionnya berukuran panjang. Pada saraf parasimpatik memiliki serabut paraganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang pendek. Ganglia neuron parasimpatik terletak di dekat atau di dalam organ target. Dilihat dari cara kerjanya, saraf simpatik merangsang kerja organ, sedangkan saraf parasimpatik menghambat kerja organ. Baiklah, berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian manusia yang merupakan bagian saraf simpatik dan parasimpatik. Di bagian saraf simpatik berfungsi untuk memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya air ludah, meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih, mempercepat denyut jantung, menambah volume darah, memperbesar pembuluh darah koroner, mempersempit pembuluh darah arteri, paru-paru, dan arteri pada organ kelamin, melebarkan cabang tenggorokan, mengkerutkan kura atau limpa, menyebabkan kontraksi atau meremas rahim pada saat kehamilan dan relaksasi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Pada sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk mengecilkan pupil mata, membantu keluarnya air ludah, menurunkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pankreas, mengurutkan kantung kemih, memperlambat denyut jantung, mengurangi volume darah, mempersempit pembuluh darah koroner, memperbesar pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri pada organ kelamin, mempersempit cabang tenggorokan, melebarkan kura atau limpa, dan tidak berpengaruh pada kontraksi dan reaksi rahim. Untuk persamaan saraf simpatik dan parasimpatik, yakni peranan utama komponen simpatik dan parasimpatik sistem saraf otonom pada divisi motoris dalam mengatur fungsi tubuh bagian internal. Pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor,
yang dinamakan ganglion. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.